waktunya. Saya kesini ingin berbicara sama Ibu. Ada tugas dari pendidikan guru penggerak, Bu. Nah, ingin menanyakan tentang bagaimana cara Ibu mengambil keputusan jika ada masalah yang terjadi di sekolah seperti ini. Bisa ya, Bu ya? Iya, silakan. Terima kasih, Bu. Begini, Bu, apakah di sekolah ini pernah ada kasus atau masalah, Bu? Baik terhadap anak-anak, murid, ataupun guru atau tenaga kependidikan lainnya? Sering sekali di sekolah ini terjadi kasus-kasus permasalahan itu. Dari kasus atau permasalahan tersebut, apakah di situ ada masalah tentang dilema etika, Bu? Ya, ada. Kalau menurut ini ya ada di situ. Gimana cara mengetahuinya bahwa kasus itu merupakan kasus yang dilema etika itu, Bu? Biasanya kita berusaha mengenali nilai-nilai apa ya yang bertentangan di dalam kasus itu. Kemudian kita akan mencoba melihat tokoh-tokoh yang siapa saja sih yang terlibat dalam kasus itu. Yang ketiga kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Itu dulu yang kita lakukan. Gitu ya, Bu ya. Jadi ada nilai-nilai kebajikannya tadi, pandangan gitu ya, Bu ya. Nah, Bu, gimana caranya, Bu, untuk pengambilan keputusan itu sendiri setelah tadi kita mengetahui kasusnya, kemudian faktanya? Gimana caranya, Bu, untuk mengambil keputusan ke depannya? Setelah tadi kita tahu nilai-nilai yang bertentangan tadi, apa saja, kita juga menggali informasi dari semua pihak yang terlibat, kemudian juga faktanya sudah kita kumpulkan. Kita akan berusaha mengambil solusi penyelesaian terbaik. Supaya tadi dengan pertimbangan-pertimbangan, biasanya saya mengajak beberapa orang atau bisa juga dalam rapat kita berunding berdiskusi apabila ada kasus-kasus dilema etika. Gitu ya, Bu. Berarti ada prosedur atau langkah-langkahnya ya, Bu? Iya. Biasanya, Bu, yang paling sering dilakukan itu yang gimana, Bu? Yang paling sering dilakukan itu ya kita bermusyawarah mufakat tadi bersama guru. Kita meminta masukan, bertukar pikiran, kemudian kita menemukan sebuah keputusan. Keputusan itu pun tidak langsung kita jalankan, tapi setelah diputuskan itu ada refleksi lagi. Jadi dipikirkan banget gitu ya. Iya. Gini, Bu, kalau misalnya terjadi nih kasus, misalnya ada masalah yang itu, apakah masalah itu harus diselesaikan saat itu juga atau mungkin ada ketentuan khusus, Bu, sebelum mengambil keputusan tersebut? Kalau menurut saya tidak harus saat itu. Tidak harus saat itu ya, Bu ya. Pengambilan keputusan itu harus benar-benar mempertimbangkan banyak hal tadi, dan juga tidak bisa dalam situasi kondisi masih berpikiran ya masih panas lah, jadi memang harus dipikirkan dengan kepala yang dingin. Mungkin, Bu, yang selama ini ya, Bu ya, kira-kira apa saja tuh, Bu, yang efektif dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Kalau menurut saya yang efektif selama ini dilakukan ya diskusi tadi, kita melakukan musyawarah, meminta umpan balik, refleksi juga dari semua dewan guru. Kita berbicara karena ketika saya sendiri memutuskan atau memikirkan penyelesaian dari suatu masalah itu cukup berat, tapi dengan kita mengajak rekan-rekan guru, maka itu biasanya kita menemukan saja solusi-solusi terbaik. Jadi kolaborasi sama Kolaborasi rekan-rekan itu sangat ya. penting. Ya.
Ada lagi nih Bu, mungkin selama ini ada tantangan atau hambatannya nggak Bu untuk melakukan pengambilan keputusan dari suatu kasus itu? Kalau tantangannya, ya hambatan ya, bagaimana kita menggali tadi dari rekan-rekan guru. Terkadang mereka kemampuan untuk mengeluarkan opini pendapat itu tidak dimaksimalkan. Jadi ya mengiring saja. Padahal kan semua orang berhak untuk berpendapat, menyampaikan solusi terbaiknya dari permasalahan yang saya sodorkan di dalam rapat. Itu sih biasanya. Kalau tantangannya Bu? Tantangannya bagaimana penerapan pengambilan keputusan yang sesuai dengan prosedur itu biasanya agak beratnya itu dalam pengumpulan fakta-faktanya itu. Jadi itu perlu kita perlu waktu, perlu duduk bersama. Tantangannya di situ biasanya di tengah kesibukan kita sebagai kepala sekolah kan berbagai kasus yang terjadi menyita waktu, energi, tenaga. Jadi waktu ya Bu, ya, energi juga. Sepertinya di situlah harus ada kesabaran dalam memberikan menghasilkan sebuah data yang valid tentang sebuah kasus yang kita tangani. Boleh lagi Ibu ya, belum nanya lagi Bu. Tadi kata Ibu, kita kan harus sesuai prosedurnya nih. Nah mungkin di sekolah ini atau Ibu sendiri mungkin ada prosedur khusus pengambilan keputusan. Iya, prosedur khusus untuk sekolah ini misalnya. Kan kadang-kadang di sekolah lain kan berbeda-beda Bu, cara aturan-aturannya seperti itu. Yang biasanya kami laksanakan itu ya prosedurnya tentu saja kalau ada kasus itu kita semacam mengumpulkan tim, tim investigasi seperti itu ya. Jadi tim itu fokus ke kasus, melakukan pertama mengenali tadi apa sih nilai-nilai yang bertentangan di dalam kasus itu, nilai-nilai keyakinan sekolah yang ternyata dilanggar. Kemudian siapa saja yang harus kita investigasi, kita panggil. Kemudian fakta-fakta dikumpulkan. Nah, ada pengujian benar salah, kemudian juga ada setelah investigasi terbentuk tadi, kita membentuk rapat dan pengambilan keputusan. Keputusan itu sendiri harus ada refleksi. Itu langkah terakhir yang dilakukan. Berarti prosesnya panjang ya Bu ya? Iya. Mungkin kira-kira jangka waktunya tuh bisa terjadi dalam satu kasus nih Bu. Biasanya untuk menyelesaikannya itu kira-kira ada tenggang waktu berapa hari atau berminggu-minggu kah? Atau bahkan berbulan-bulan? Kasusnya ya, tergantung kasusnya. Kalau kemarin kasus kayak anak kami merasa dibully, ternyata dialah yang membuli gitu ya. Itu cukup lama Bu, karena kebetulan kan CCTV kami tidak maksimal di sini. Lalu tim anti bullying itu agak kesulitan melakukan rekonstruksi dan sebagainya, jadi perlu waktu yang agak lama, sekitar 2 mingguan kemarin. 2 minggu ya, jadi bergantung kasusnya lah. Kalau yang mungkin kasus sederhana saja ya beberapa hari sudah selesai. Tapi kalau melibatkan banyak, misalnya anak-anak banyak yang terlibat, maka cukup lama. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, mungkin dalam penyelesaian kasus itu apakah ada yang membantu Bu, atau misalnya faktor lain atau unsur-unsur yang lain yang membantu atau dinas terkait mungkin? Iya, tentu ya. Apabila kita merasa belum bisa dalam penyelesaian sebuah kasus, maka kita melakukan koordinasi. Dalam hal ini kami kepada pihak dinas pendidikan, pengawas seperti itu. Jadi ada pembinaan lah di dalamnya. Oke Bu, mungkin yang terakhir Bu ya, kira-kira nih Bu, seandainya ada lagi kasus yang berhubungan dengan dilem ETK ataupun yang lain-lainnya, mungkin strategi apa Bu yang
ibu lakukan? Oke. Sebuah kasus itu tidak bisa kita tolak gitu ya, ketika Iya. terjadi kan terjadi. Strategi yang dilakukan tadi ya semacam membuat tim tanggap. Seperti itu, ada tim tanggap berdasarkan jenis kasusnya mungkin ya. Kalau berkenaan dengan kekerasan perundungan, maka timnya adalah tim TPPK yang diterjunkan seperti itu. Dan ya tadi strateginya kita gercep, gerak cepat dalam hal investigasi dan pengumpulan data serta pihak yang terlibat. Jadi itu penting sekali untuk data itu jangan sampai keliru. Itulah fondasi dasar kita ketika dalam mengambil keputusan. Wah, banyak sekali nih Bu informasi-informasi dan ilmu-ilmu yang baru yang Ulun dapatkan dari Ibu. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Semoga nanti segala informasi yang Ibu berikan itu dapat berguna bagi saya dan juga berguna bagi yang lainnya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Mohon maaf nih Bu, saya datang ke sini. Ada yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Gini Bu, saya dapat tugas CJP untuk mencari informasi tentang bagaimana seorang kepala sekolah itu mengambil suatu keputusan dari masalah yang terjadi. Gini Bu, apakah selama ini di sekolah ini terjadi masalah Bu? Oh, selama saya jadi kepala sekolah, kurang lebih saya di sini 1 tahun tentunya. Dan sebelum-sebelumnya masalah-masalah itu tentu sering sekali terjadi, biar itu masalah yang kita anggap ringan-ringan sampai masalah yang kadang-kadang harus melibatkan pihak-pihak yang lain itu ada. Nah, selama di sini ada beberapa kali saya mengatasi beberapa kasus atau masalah. Mungkin yang sering itu masalah yang di mana ya Bu yang terjadi? Yang sering terjadi ini konflik antara anak dan anak, tapi yaitu seringkali merembet ke orang tua. Jadinya masalah anak mengatasi dan masalah antar orang tua itu yang kadang-kadang jadi posisi yang sulit kalau harus sudah ketemu orang tua. Jadi istilahnya itu kayak terjadi dilema gitu ya, ya? Ya dilema. Di satu sisi kan orang tua sudah kenal dekat, ya mengatasi yang kita juga yang satu dekat, yang itu yang kadang-kadang sulit bagi ibu seorang kepala sekolah itu. Oh iya Bu, dari masalah-masalah yang terjadi itu kira-kira bagaimana Bu cara Ibu menanganinya sehingga akhirnya nanti mengambil keputusan langkah terbaiknya itu Bu? Kalau kami untuk mengatasi ada masalah tentunya kita cari dulu masalahnya itu apa. Kami harus mendengar dari berbagai pihak. Yang pertama biasanya ada laporan dulu dari, biasanya masalah kan diatasi dulu oleh wali kelas tuh. Wali kelas sudah ada komunikasi. Ternyata wali kelas kan kadang-kadang belum bisa mengatasi. Nah, itu biasanya langsung lapor ke kepala sekolah. Nah, saya mendengar laporan itu bukan dari misalnya wali kelas aja. Saya harus cek dari segi anak. Jadi kami lihat dulu masalah dari gurunya seperti apa, kemudian panggil anaknya seperti anak. Misalnya ada konflik berdua, anak satu panggil, anak satu juga dipanggil. Jadi kita nggak bisa harus mendengar cerita anak ini aja atau anak ini aja atau kata gurunya. Mungkin kata gurunya kan mungkin dekat dengan anak ini, ya mungkin karena ini mungkin nggak suka dengan ini, bisa aja. Tapi kan harus mendengar dari berbagai pihak. Oh, jadi dari berbagai pihak ya Bu ya. Kira-kira Bu dalam mengatasi masalah selama ini ada nggak Bu tantangannya atau hambatannya Bu? Tantangan, hambatan itu juga banyak sih. Kadang-kadang orang tua yang susah mengerti. Seperti kemarin ada masalah anaknya, anak kelas 1 nih, berkelahi biasa. Nah, kemudian orang tuanya datang ke sekolah. Nah, kemudian dia menuntut sekolah kayak apa Bu cara mengatasi? Saya sudah bilang, saya sudah panggil Pak anaknya. Masalahnya sudah kami atasi, anak sudah damai. Nah, Bu, bagaimana Ibu? Ya kata orang tua, harus ada ini nih, apa itu, anak ini mosok cuma diselesaikan seperti itu aja, harus ada saksi, nggak ada saksi nggak ada di sekolah. Nah itu Pak,
kalau misalnya dari sekolah anak kelas 1 kita susah memberi sanksi apa. Nah, orang tua ini ngotot kalau anak yang salah itu sekolah harus memberi sanksi. Nah, itu kadang-kadang susahnya buat kita. Nah, ibu kalau nggak beri sanksi, kalau cuma diingatkan aja, nah besok kalau terjadi lagi ibu mau tanggung jawab. Nah, ya bukan begitu. Kalau kan saya beri pengertian benar orang tua itu, kalau kita memberi sanksi terhadap anak kelas 1, nah anak kelas 1 dipanggil diberi sanksi misalnya nggak boleh lagi sekolah selama seminggu misalnya, ya dia kesenangan nggak sekolah. Nah, jadi memberi pengertian ke orang tua itu tantangannya. Tantangannya ya, yang nggak paham ya. ya. Tapi kadang-kadang kalau kita beri pengertian, ya itu tadi kami jelaskan, gini loh Pak, kalau anak diberi ini, anak dipanggil ke sini aja, kami kemarin memanggil anak ke kantor. Besoknya di luar saya sudah ditanya anak-anak yang, Bu, salah apa Bu? Itu salah ya Bu? Ibu panggil, nah itu kan kasihan gitu loh. Nah, itu cuma memanggil, apalagi mau memberi sanksi. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi banyak pihak yang terlibat ya Bu ya dalam pengambilan keputusan itu. Mungkin ini lagi Bu pertanyaan saya Bu, dari semua yang dilakukan tadi, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal misalnya Bu? Misalnya ada masalah tadi itu nggak langsung diselesaikan, ada jadwalnya dulu, atau ibaratnya apa ya namanya, nggak langsung hari itu juga, atau misalnya nanti dulu bergiliran atau gimana Bu? Nah, itu kita lihat dulu permasalahannya. Kalau masalahnya itu cukup, kita atasi hari itu, kita atasi. Tetapi kalau masalahnya kayak kemarin ada masalah anak dengan anak, sudah clear, ternyata merembet orang tua ke orang tua. Nah, itu saya nggak bisa langsung mengambil kesimpulan hari itu, jadi harus saya jadwalkan. Jadi harus jadwalkan hari ini ketemu orang tua pihak ini dulu, saya ambil keterangan seperti apa. Nah, besok saya jadwalkan orang tua satunya, baru saya jadwalkan berikutnya untuk ketemu keduanya. Nah, itu memang dilihat jenis apa salahnya. Kalau misalnya ringan selesai itu selesai, tapi kalau melibatkan orang jahat memang harus saya jadwalkan. Berarti memang strategi Ibu harus cepat selesai ya, cepat selesai ya. Jadi harus dijadwalkan juga sih ya. Mungkin selama ini Bu, ada nggak Bu kalau misalnya kita pemecahan masalah itu melibatkan orang luar? Misalnya dari instansi terkait mungkin, atau dari mana? Selama ini yang saya hadapi di sini belum sih. Tapi kalau itu memang kalau dia ada masalah kan ke wali kelas dulu. Kalau wali kelas belum bisa selesai, dibawa ke kepala sekolah. Tapi alhamdulillah selama ini selesai di sini, selesai di kepala sekolah. Nah, tapi kalau memang kami punya aturan, pokoknya diselesaikan. Kalau ada masalah ke guru-guru, selesaikan dulu. Kalau guru nggak selesai, jangan sungkan-sungkan ke kepala sekolah. Saya pun kalau saya nggak bisa selesai, akan saya ke pengawas atau ke dinas pendidikan. Jadi gitu ya Bu ya. Ini Bu, terima kasih banyak Bu, saya sudah banyak dapat masukan dari Ibu tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah tersebut. Jadi terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mohon maaf Bu, mengganggu Ibu.